Untuk ini ya pasti sektor UMKM ya, Mas Daniel ya. Dan juga pengembangan dari bisnis aplikasi, Mhm. aplikasi-aplikasi yang skala lokal ya. Kemudian Baik. bisnis ini juga untuk membackup aplikasi itu adalah bisnis transportasinya. Baik. Ini yang menurut saya bisa menjadi sebuah potensi bisnis untuk khususnya anak-anak muda yang masih ingin memulai usahanya. Mhm. Baik, berarti kalau terkait dengan transportasi dan logistik begitu, aplikasi yang membantu UMKM ini, berarti yang siap ini hanya pada bisnis food and beverage saja gitu ya Pak Bakri? Yang termudah seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita ingin lebih besar lagi, ada banyak usaha-usaha misalnya pertambangan, kemudian juga perkebunan dan kelautan perikanan ini juga bisa disasar untuk pemakaian teknologi berbasis internet ini. Misalnya dengan misalnya di HIPMI sekarang ada namanya program bagaimana membangun satu Mhm. jaringan komunikasi antara nelayan dengan spot gitu. Nah, ini memang masih menjadi sesuatu yang baru ya Mhm. di telinga pendengar pemirsa Baik. CNBC. Tapi ini yang lagi dikembangkan sama teman-teman ini, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan kita yang Kalimantan Timur juga garis pantainya cukup panjang gitu. Mhm. Ini juga Baik. lagi didorong oleh teman-teman HIPMI sehingga kita tidak terpaku pada sektor pertambangan dan minyak bumi saja. Mhm. Nah, menarik karena Anda katakan Kalimantan Timur memang lebih banyak bergantung pada bidang pertambangan gitu. Karena memang data yang kami himpun mengatakan bahwa 40% memang masih bergantung pada pertambangan. Kalau dikaitkan pertambangan dan juga digitalisasi, ini aplikasinya nanti untuk membantu seperti apa yang bisa diaplikasikan begitu Pak Bakri? Ya, untuk supporting tambang itu kan kita butuh kalau bahasa di sini adalah kontraktor-kontraktor yang saat ini kan memang masih bersifat konvensional ya. Sudah Mhm. saatnya misalnya tender-tender yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang, tender internal yang dilakukan oleh perusahaan tambang itu sudah harus dibawa ke era digitalisasi dengan misalnya melakukan tender cukup hanya di kantor teman-teman yang bergerak di bidang pertambangan. Kemudian juga bagaimana supporting pertambangan itu di-share melalui internet sehingga teman-teman bisa mengakses semua peluang usaha untuk mensupport Mhm. aktivitas pertambangan. Itu yang bisa dilakukan ya. Tapi lagi-lagi ini kan pemainnya pemain dengan modal besar gitu. Nah, memang sih di teman-teman HIPMI Kalimantan Timur untuk teman-teman yang beraktivitas di sektor pertambangan itu juga cukup banyak gitu. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa disamakan dengan UMKM. Nah, Mhm. kita ingin UMKM di Kalimantan Timur ini bisa menjadi salah satu bidang usaha yang membackup Baik. bidang usaha pertambangan dan perminyakan. Memang ini tidak Mhm. mudah, tapi saya yakin bisa dilakukan kalau misalnya kita mulai dari sekarang. Tinggal Mhm. bagaimana goodwill dari pemerintah daerah untuk membackup itu dengan regulasi-regulasi yang mempermudah teman-teman untuk mengakses permodalan, mengakses kapasitas perusahaannya dan lain-lain. Mhm. Baik, kalau kita berbicara tentang digitalisasi, Pak Bakri, ini kan juga tidak terlepas daripada orang-orang nanti atau sumber daya manusia yang akan mempergunakan aplikasi-aplikasi dan juga teknologi-teknologi ke depannya seperti apa. Nah, kesiapan daripada para sumber daya manusia ini yang terkait pada UMKM ini seperti apa Pak terhadap digitalisasi? Apakah sudah cukup siap begitu atau masih perlu edukasi yang cukup panjang begitu Pak? Ya, kalau kita bicara edukasi itu kan edukasi itu tiada henti gitu. Sepanjang ada perubahan teknologi, memang kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan kecanggihan teknologi, Baik. maka akan kita tergilas oleh pasar. Nah, lagi-lagi saya berharap ini memang ada intervensi dari pemerintah ya, untuk
membangun sebuah regulasinya. Sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, teman-teman yang bergerak di bidang usaha harus mempersiapkan diri gitu. Tentu dengan mempersiapkan sumber daya manusianya gitu. Dan saya yakin dengan kecanggihan teknologi sekarang, bagaimana kita bisa mengakses semua informasi dalam satu genggaman tangan kita, saya pikir ini sangat bisa dilakukan. Tinggal ke masing-masing individunya saja. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.